هو أحمد ومحمد قلبي محمد بهديه نتعبد قلبي محمد يا ربي بها أن الله يغفر له ويرحمه ويهل درجة في الجنة يعد علينا من بركاته المعطر والمال والعلوم والنبات في الدين والدنيا والآخرة Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kehadapan yang terhormat yang sama-sama dihormati para alimul ulama, terkhusus guru kita Al-Mukarram Bapak Haji Ahmaduddin Al-Mukarram, Bapak Haji Abdul Rajab, doakan mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Ustaz Haji Ansari Syahri Mukarram, Ustaz Atif Misbah, Ustaz Ahmad Sahlani Mukarram, Ustaz Yulia Insah, dan para asatidz yang lainnya yang mohon maaf. Mahabbah saya kepada para asatidz sekalian, dan yang terhormat orang tua kita khusus Bapak Ustaz Haji Asim, Bapak Haji Amil Ahyar, dan para guru-guru kita, senantiasa Allah tambah keberkahannya, Allah tambah kesehatannya, Allah tambah keistiqomahannya, Allah tambah kesabarannya dalam memberikan ilmu-ilmu agama kepada kita semua. Dan juga kita yang hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan pulangnya kita membawa ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga barangkali jamaah kita yang sedang berbaring dalam keadaan kurang sehat, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, menambah kesehatannya sehingga bisa beribadah pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa huwa alladzi ja'ala lana an-nasiha wa kana min ulama'i rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Subhanallahul azim wa sallallahu rasulun nabiyil habibul karim wa ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min adzabil nar. Sallallahu alaihi wa sallam sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadapan seluruh bapak-bapak jamaah subuh gabungan kalau saya berfadilah ada ilallah Bapak Kiai Ahmaduddin, Bapak Kiai Abdul Razak, Bapak Kiai Ansari Syari, Muka Ustaz Subhan, Sahlan, Poin ya, dan guru-guru yang lainnya. Kita doakan semoga guru-guru kita selalu diberikan sehat panjang umur dan istiqomah menyampaikan ilmu-ilmu kepada kita, serta mudah-mudahan rencana cita-cita yang bagi Allah dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kepada Allah. Allah yang begitu banyak memberikan nikmat kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberikan anugerah yang begitu banyak oleh Allah. Badan kita sehat, umur kita panjang, waktu kita luang. Kemudian Allah pun memberikan kesempatan kepada kita dengan memberikan kemampuan, yaitu taufik untuk melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah serta melaksanakan taklim ma'alim. Semoga apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini semuanya menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala tercurahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad. Amin ya Allah. Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai salah satu amaliyah dari perintah Allah, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati. Nanti kalau salah jadi betulin, kan saling. Ya kan, kalau salah itu ini salah betulin, kalau salah betulin. Jadi mudah-mudahan kita semuanya jadi orang-orang yang selamat dunia akhirat dan saling tolong-menolong. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembacaan kitab Nashihul Ibad. Sekarang sudah mulai masuk ke maqalatu al-maqalatu tsaniyatu, maqalah yang ke-8. Qala Abu Bakar Siddiq telah berkata oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu semoga meridai Allah oleh Allah anhu atasnya Abu Bakar Siddiq. Samaniyatu asya'a bermula 8 perkara. Hunna bermula dia 8. Zinatun itu sebagai perhiasan. Lisamaniyati asya untuk 8 yang lainnya. Ada 8 perkara sebagai perhiasan buat 8 perkara yang lainnya. Karena kalau sesuatu dihias indah, keren, dipandang enak, ya. Perempuan bisa dilihat mantap, cakep karena memang dihias. Walaupun perempuan cakep kalau cemong kagak dihias, mana aduh gelis, ya. Karena dihias, semua yang jelek pun jadi cakep. Nah, di sini ada 8 perkara yang bisa menghias 8 yang lainnya. Yang pertama, al-afafu bifathir, al-afafu rasa cukup. Mudah-mudahan kalau salah tahu dulu ya. Bifathir ini dibaca dengan difathahkan ain, afaf. Itu afaf itu apa? Afaf al-ai tegas nama al-imtina'u anil mas'alati. Al-afaf itu mencegah daripada meminta. Nih, mencegah daripada meminta. Mencegah daripada meminta itu adalah zinatul fakri, sebagai perhiasan buat kefakiran. Nah ya, kefakiran ini mohon maaf ya, dan manusia tidak ada manusia yang merasa cukup dengan keberadaan hidupnya. Mau disebut orang kaya, apalagi orang miskin, di bawahnya lagi ada. Jangan sampai berani meminta, minta-minta, ya.
Karena ketika kita berani meminta, maka kemuliaan orang fakir itu sendiri hilang, tidak terhingga. Keindahan kondisi orang fakir tersebut hilang menjadi orang yang hina. Tapi kalau seorang fakir yang mempertahankan harga dirinya dengan tidak berani meminta kepada siapapun selain kepada Allah, maka dia menjadi orang fakir yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita nih ya, ada kalanya memang kalau minta-minta tuh salah satu jalan keluar buat persoalan yang kita hadapi. Kita pengen itu, kita pengen ini, kagak bisa begini, kagak bisa begitu, ujung-ujungnya minta, gitu ya. Ujung-ujungnya minta. Tapi untungnya alhamdulillah kita perlu senang, kita perlu bahagia, kita punya guru-guru semuanya. Alhamdulillah. Kalau bilang saya berani bilang 100%. Ya, walaupun saya belum persentase. Saya berani bilang 100% guru-guru kita jauh daripada minta-minta. Alhamdulillah sebuah gabungan jalan. Berapa ya? Minta-minta nggak? Lah, bahasa kelopak itu mah buat siapa? Buat kita juga. Ya kan? Ada kegiatan-kegiatan apa tidak minta? Ya, awas. Yadul ulya khairun min yadi sufla. Tangan di atas lebih hebat, lebih baik daripada tangan di bawah. Jangan kebanyakan kita begini. Kalau kita pengen jadi orang kaya, jangan posisikan tangan kita begini, tapi usahakan setiap hari posisikan tangan kita begini. Walaupun tidak gede, ini tanda orang kaya. Walaupun nasinya cuma 1.000 perak, setiap hari tapi keluarin. Tuh, sedekah. Jangan begini, gitu ya. Jangan minta-minta. Ya Allah, saya lagi sering doain, pengen. Saya lagi ngobrol sama saksi-saksi, saya dan selalu mendoain para saksi biar pada jadi orang kaya. Dan sekarang di sebuah gabungan saya ingin doain, tapi nanti rasanya masing-masing ya kalau jadi orang kaya ya. Saya doain semuanya biar pada jadi orang kaya. Amin yang kenceng orang kaya ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi ingat sama doa yang dulu, saya masih ingat nyampe itu. Doanya Syekh Hasan Basri, ya Allah jadikanlah dunia di dalam genggamanku, jangan kau jadikan dunia di dalam hatiku. Kalau orang sebuah gabungan sudah jadi orang kaya, ternyata kayanya di dalam hati, saya doain lagi biar di sini aja. Jangan ya, dia diganti tetap jadi orang dermawan. Ya, doanya kemarin dulu tahun kemarin kayaknya sampai nyampeinnya Allahumma ij'alid dunya fi yadi wa la taj'alid dunya fi qalbi. Ya Allah jadikanlah dunia di dalam genggamanku, jangan kau jadikan dunia di dalam hatiku. Kalau dunia berada dalam genggaman, siapa yang butuh? Monggo baik. Winter dia. Kalau ditelan di dalam hati. Kalau disimpan dalam hati, pakainya saya. Tumpuk baik duit sampai anak. Nauzubillah min dzalik. Mohon maaf Bapak, kita perlu berlindung kepada Allah daripada sifat-sifat orang-orang bakhil, yang dimana sifat bakhil itu rajanya adalah si Qarun. Ingat si Qarun? Qarun itu mati dipendem ke dalam bumi dengan harta-hartanya, dengan kerajaan-kerajaannya, bini-bininya, anak keturunannya dipendem di dalam bumi. Maka sekarang timbul buat orang kita namanya harta walaupun harta karun, harta si Qarun. Tapi awas, saya mah kurang resep kalau ada orang sebuah gabungan nyari peta harta karun. Ya kan, dipikirin nyari peta harta karun biar dapat petunjuk antong yang terang oleh ajaran Rasulullah itu. Bukan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang pernah ada cerita Rasulullah nyari harta karun. Kan Qarun adanya sebelum baginda Rasul. Ya, Qarun adanya sebelum baginda Rasul. Kalau memang diajarin boleh mencari harta karun, Rasulullah ngajarin dulu. Tapi yang diajarin baginda Rasul adalah berusaha. Rasulullah menggala kambing, Rasulullah berbisnis, ya, Rasulullah berjuang, ya, bukan meminta-minta Rasulullah. Ya Allah, kita minta sama Allah jangan sampai ada jiwa dalam diri ini, jiwa peminta,
ya, supaya kita mulia. Keadaan apapun semoga kita diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhiasan orang fakir adalah merasa cukup, ya, udah, gak usah minta-minta, ya. Tapi mohon maaf, soalnya saya mau nyebarin surat nih. Mohon maaf ya, jadi takut nanti. Kemarin sudah rumah jangan minta-minta. Sekarang nyebarin surat buat acara. Lah, mohon diangkat dulu nih, takut jadi salah paham ya. Besok mau ada acara santunan yatim. Insya Allah, walaupun belum izin ke guru-guru, jadi saya mau duluan. Soalnya masalah minta-minta nih ya. Besok kalau ada surat nyebar dari majelis taklim buat acara kegiatan Islam, untuk kegiatan tersebut buat anak yatim, bukan buat ustadznya. Diminta itu tujuannya ngajak, biar nanti kalau guru-guru masuk surga, bapak-bapak juga masuk surga. Ayo bareng-bareng, makanya ini bahasanya ngajak. Ayo yang pengen ikut serta dalam kegiatan santunan anak yatim, kegiatan-kegiatan Islam, yang punya rezeki mangga ikut serta. Ayo kita gunain bareng-bareng untuk dakwah, ya. Iya, dakwah kan perlu duitnya dari kita untuk kita oleh kita. Biar nggak salah paham ya, nggak apa-apa kesalahan mohon maaf dulu ya. Nah gitu ya. Yang pertama apa tadi? Rasa cukup adalah perhiasan daripada kefakiran. Tidak minta-minta itu adalah perhiasan dari kefakiran. Rawahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meriwayatkan bahwa kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tuhfatul mu'mini fid dunya al-faqr. Bermula hadiah yang istimewa buat orang mukmin di alam dunia adalah kefakiran. Ini biar bahagia orang-orang yang fakir, yang merasa kurang baik. Itu hadiah dari Allah di alam dunia. Kalau merasa cukup, bergantungnya hanya kepada Allah, insya Allah itu menjadi sebuah kebahagiaan buat kita semua. Ingat prinsip kita, mohon maaf pakai nih buat kita ya. Mohon maaf saya bukan ngajarin nih ya, saya dapat dari guru-guru ya gimana. Pakai tuh kalimat tauhid yang biasa dipakai. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. Tidak ada Tuhan yang pantas disembah, yang wujud kecuali Allah. La ma'buda illallah, tidak ada yang pantas disembah kecuali Allah. La matluba illallah, tidak ada yang pantas diminta. Dipakai tempat bergantung, dipakai tempat bersandar di dalam persoalan hidup kita di alam dunia kecuali Allah. Itu tanamnya dalam hati itu, ya, tanamnya dalam hati. Makanya mana la ilaha illallah itu dalemin, usahakan dalemin. Ini mohon maaf salah satu yang alhamdulillahirabbil alamin tidak sesukan sekarang udah mulai penanaman dapat la ilaha illallah semakin banyak. Karena ketika tahlil dulu mah 33, naik 50, sekarang udah 100, bahkan sekarang kalau ada yang tahlil 500. Dan jamaahnya semangat terus. Mudah-mudahan ini salah satu tanda keberkahan orang-orang susukan semuanya ya, wasilah guru-guru semua yang ngajarin kita. Semoga dengan bacaan la ilaha illallah keyakinan kita kepada Allah semakin mantap, sehingga kita malu meminta kecuali kepada Allah. La matluba illallah. Makanya la ilaha illallah itu ada caranya nih kan ya. Zikir teh dengan ada caranya. Awas bapak-bapak suku gabungan mohon maaf lain ngajarin, saya mah dapat pelajaran. Lamun keur zikir teh entong cicing wae. Illallah, illallah. Dia mah kieu teh sirana teh illallah. Entong ya, al harakatu alamatul hayat ya. Harokat itu gerakan tandanya hidup. Ketika seseorang berpikir kemudian menggerakkan kepalanya, tanda hatinya hidup, punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan protes saya mikir, ada yang mikir digerakin sengaja. Bahkan itu zikir bukan digerakin, bergerak dengan sendirinya. Illallah. Dan nanti rasakan ketika Bapak semakin bergerak semakin banyak, bahkan tubuh kita bergerak sehingga latifah yang masuk ke dalam tubuh. Insyaallah keimanan kita, keyakinan kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadir nanti malam tanggal 17 Agustus
Cuma saya belum konfirmasi sama MUI Desa Susukan, tapi alhamdulillah beliau ada di samping, sekalian izin di sini ya. Insya Allah nanti tasyakuran malam tanggal 17 Agustus sekalian ya, kita baca zikir bareng-bareng. Tujuannya tasyakuran tentang kemerdekaan Republik Indonesia dan memperkuat iman Islam kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pada sehat panjang umur ya. Amin ya rabbal alamin. Udah amanatnya itu tunggu bawa batin, ya kan? Tidak meminta kecuali kepada Allah. Ada lagi satu lagi, la maksuda illallah. Tidak ada yang dimaksud, yang dituju kecuali Allah. Dalam hal apa? Dalam semua kebaikan tidak ada yang dimaksud, tidak ada yang dituju kecuali Allah. Mau ngapain? Maksain subuh gabungan pagi-pagi jam 4 udah bangun jalan ke tempat gelap. Ya kan? Wah, nggak takut ini, nggak takut itu. Saya ingin mendapatkan ridho Allah. Mau ngapain ada acara begini bukan repot-repot ya, bikin panggung, bikin begini kayak kemarin tuh MUI itu ya, kan repot itu bikin acara. Mau ngapain biar tenar? Bukan, pingin dapat ridho Allah. Mau ngapain lagi semuanya? Puasa, sholat, sedekah, makanan begini. Kenapa banyak makanan subuh-subuh? Pingin disebut orang dermawan? Bukan. Saya ingin mendapatkan ridho Allah, wasilah menjalankan sunnah baginda Rasulullah, memuliakan orang-orang yang datang bertamu. Itu Allah. Enggak, nih tujuan satu hanya kepada Allah. Jadi itu keyakinan kita ya. Satu, ibadah hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, ya kan? Bertujuan pun hanya kepada Allah, Allah, Allah. Nanti setelah baca zikirnya semakin banyak, hati kita akan terus berbunyi Allah, Allah, Allah. Kalau orang yang sudah terus berzikir kepada Allah, 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 berani menghina orang tersebut, bukan orang tersebutnya yang menjadi hina, tapi orang yang menghinanya akan menjadi hina. Karena dalam hatinya ada kalimat yang mulia, yakni la ilaha illallah. Insya Allah ya, mudah-mudahan waktunya kita bisa berkumpul kembali, kita memandangkan lafaz la ilaha illallah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Musikum menafsir Allah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kehadapan para jamaah seluruh gabungan satu pagi yang saya hormati, dan khusus para Dewan Guru Al-Mukarram Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Razak dan Al-Mukarram Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Ahmaduddin, para guru yang lain Al-Ustaz Ansori Sa'ali, Ustaz Subhan, Ustaz Sahlani, Ustaz Atif Misbah yang baru saja memberikan ilmu buat kita sekalian, dan juga yang saya hormati para hujat, para alim ulama, para aparatur pemerintahan, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, jamaah seluruh gabungan yang mohon maaf tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, takjim serta mahabbah saya kepada para jamaah sekalian. Puji dari syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat keluasan waktu, dan juga nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat hadir, dapat bermuajamah, dapat bersilaturahmi. Rutinitas Sabtu pagi kita, mudah-mudahan hadirnya kita senantiasa mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada khalifah alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selaku umatnya senantiasa istiqomah menjalankan risalah yang dibawanya serta menjalankan daripada sunnah-sunnahnya. Para jamaah sekalian, kalamnya saya mewakili DKM ya, yaitu orang tua kami Bapak Amir Hajar dan sekaligus jamaah Musholah Nurul Hidayah. Beberapa yang saya sampaikan, yang pertama saya mohon maaf dari segi jamuannya, mungkin ya ala kadarnya kurang
lebihnya segitu adanya. Saya mohon didoakan oleh jemaah yang seluas-luasnya. Ya memang segitu adanya Pak ya. Dari cucu anak-anak juga mukanya hancur banget ya. Mohon. Itu ya yang pertama di jamuan. Yang kedua adalah saya segi penerimaan ya. Penerimaan baik dari sikap maupun yang lainnya. Kami mewakili Mushola Nurul Hidayah mohon membukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran para jamaah sekalian, terkhusus kepada guru-guru kami yang hadir. Mudah-mudahan dengan adanya kehadiran guru-guru kami, mudah-mudahan membawa berkah daripada wilayah kami ini ya. Dan juga yang terakhir saya mohon maaf atas segala segi, dari segi tempatnya Pak ya. Mungkin dari pertemuan kondisi kami masih begini musholanya Pak ya. Sebenarnya Pak planning sih sudah ada, kami ingin merenovasi daripada mushola ini ya. Cuma kami sedang mengumpulkan daripada dananya Pak ya. Sekarang baru ada 9 lembar, kalau kami rehab belum cukup Pak ya. Minimal kami merehab punya duit, punya dana 1 ikat dulu baru ya. Mudah-mudahan kami mengharapkan doanya kepada para jemaah sekalian ya. Mudah-mudahan ya mushola ini bisa kami renovasi ya secepatnya. Kami harapkan doanya saja pada para jemaah sekalian, terkhusus para guru-guru kami. Dan juga kami yang terakhir kami minta doanya kepada para guru-guru, khususnya para jemaah sekalian. Mudah-mudahan jamaah Mushola Nurul Hikmah Nurul Hidayah diberi istiqomah ya Pak dalam menjalankan sholat berjamaahnya ya. Yang belum mau ke mushola mudah-mudahan pada ke mushola ya. Jadi mudah-mudahan ini yang sangat kami harapkan ya Pak ya. Karena kadang-kadang mushola bagus tapi kan kadang isinya kagak ya Pak ya. Kami mengharapkan doanya, mudah-mudahan keluarga daripada Mushola Nurul Hidayah mudah-mudahan diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, biar bisa meramai misi ini mushola ya Pak ya. Ya saya sih mewakili DKM Pak ya. Orang tua kita Bapak An-Lahir ini memang sudah lepas daripada DKM mushola yang membicarakan paling muda. Mudah-mudahan yang muda-muda ini pada siap, pada bisa istiqomah ya untuk mengurus daripada mushola ini ya. Ya mungkin dari saya cukup sekian ya Pak ya. Mungkin pada pagi hari ini saya mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan semua daripada warga Mushola Nurul Hidayah. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kita saya pribadi apabila ada kekurangan baik dari kata saya kurang tersusun daripada kata-kata saya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman yang pertama itu nanti malam Ba'da Isya, mari kita bersama-sama menghadiri taklim bulanan MUI Desa Susukan yang bertempat di lapangan RT 2 RW 4 Kampung Barkanjati, dekat Jalan Bomang yang sebelah kiri ya kalau dari Susukan, yaitu tempat di mana akan dilaksanakannya santunan yatim yang pada hari Minggu paginya, itu malamnya MUI. Mari sama-sama kita ajak saudara jamaah kita untuk menghadiri kajian atau taklim bulanan MUI Desa Susukan yang bertempat di lapangan RT 2 RW 4 Kampung Barkanjati, dekat Jalan Bomang. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala biar bisa menghadiri taklim MUI tersebut. Adapun jadwal yang kedua, pengumuman yang
Masjid Jami Hayatul Ubudiyah. Nomor 4 di Masjid Jami Hayatul Ubudiyah. Karena ada perubahan tempat pelaksanaan, yaitu yang sesuai jadwal seharusnya di pondok pesantren guru kita pesantren Al-Munariyah, karena satu dan lain hal kita rubah, ditukar jadi di Masjid Jami Hayatul Ubudiyah. Adapun di Ponpes Al-Munariyah sendiri nanti akan dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2023. Adapun petugas pembacaan Rotibul Haddad Ustaz Abdurrahman, bacaan kita Ustaz Hasan Basri, ceramah agama Ustaz Maliki, azan subuh jam 4:45 menit. Adapun infak pada Sabtu minggu yang lalu itu mendapatkan 1.010.000 rupiah. 1.010.000 rupiah. Alhamdulillah, mungkin itu pengumuman yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita dengarkan ceramah agama dan sekaligus ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Amsari Sa'ali fa'alaihi falyatafaddal masykura. Sallu ala Muhammad warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bada'atan qawiyah. Tsumma alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa walahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, kehadapan yang sama-sama kita cintai dan senantiasa Allah limpahkan kemuliaan, kebahagiaan, kesehatan dan keafiatan kepada kehadapan guru kita terkhusus dan teristimewa Shaykhul Fadil dan Karram Muhtaram Bapak Kiai Haji Ahmaduddin, juga terkhusus Shaykhul Fadil Karram Muhtaram Bapak Kiai Haji Abdul Razak, dan hormati yang Karram Muhtaram Ustaz Abdul Isbah, yang Karram Muhtaram Ustaz Subhan, juga Al-Karram Al-Muhtaram Ustaz Sahrani pun, Al-Karram Al-Muhtaram Bapak Ustaz Haji Hashim, yang berhormati pula para asatidz lainnya, yang menghormati para orang tua kami, tokoh masyarakat, para bapak jamaah sekalian, yang mudah-mudahan senantiasa diberikan kemuliaan, kebahagiaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama dalam kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya yang dilimpahkan buat kita, atas taufik hidayah dan inayah-Nya, yang tentunya dalam kesempatan ini dengan berbekal itu semua Allah perkenankan kita untuk sama-sama bisa hadir, untuk sama-sama bisa melangsungkan sholat subuh berjamaah, sekaligus kita mengikuti ta'lim, dan mudah-mudahan apa yang kita perbuat dan kita langsungkan mengawali pagi kita pada kesempatan ini merupakan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan menjadi salawiyah untuk kelanggengan rahmat, limpahan karunia dan tentunya taufik hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpah curahkan ke halibat baginda yang istimewa Nabi Muhammad SAW, yang kita berharap kebersamaan kita saat ini merupakan suatu sikap dalam bentuk dan pengamalan daripada apa yang beliau syariahkan buat kita. Yang terpenting adalah menjaga kebersamaan dalam berjamaah dan ukhuwah, yang dengan demikian insyaallah Islam akan senantiasa kuat di daerah yang kita cintai. Dan kita berharap
bukan hanya di dalam dunia kita bersama. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala buat kita bersama, buat kita berjamaah untuk di akhirat nanti bertemu dengan baginda Rasulullah SAW dan tentunya di bawah naungan itu Allah di dalam suatu tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Bapak jamaah sekalian yang berbahagia dan senantiasa dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita bersama dan banyak kesempatan bersamanya kita dalam suatu majlis, dalam suatu tempat yang di dalamnya dilangsungkan kebaikan. Tentunya apa yang kita langsungkan adalah bagian dari upaya kita untuk sama-sama mengusulkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik secara pribadi, secara individu ataupun secara berjamaah, kita semua diingatkan dengan momentum, dengan suatu acara yang kita langsungkan. Betapa Allah telah memfasilitasi kita dengan karunia dan nikmat-Nya. Betapa Allah telah mencurahkan segala anugerah-Nya buat kita. Dan tentunya semua anugerah itu ketika kita langsungkan acara-acara baik dalam majlis yang baik merupakan salah satu bagian syukur kita kepada Allah, dan itu tentunya salah satu wujud cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan seperti ini adalah perwujudan dari apa yang beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam sebuah hadisnya. Dan kita Maftarul Hadis disampaikan habibullah ila ibadih fa yuhibbakumullah habibullah ila ibadih yuhibbakumullah. Hadis ini tentunya disampaikan dan ditujukan bukan hanya untuk beliau yang ada di masa beliau Rasul, yakni para sahabat, bukan juga orang-orang setelah sahabat, tapi segenap umatnya, baik yang ada pada masa beliau Rasul hingga umatnya yang ada sebagai penutup daripada zamannya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini menyampaikan dan hadis ini memaparkan, bahkan hadis ini menjadi acuan, tanamkan dan sebarkan cinta kepada Allah ila ibadihi, kepada hamba-hambanya Allah. Sehingga suatu acara yang dilangsungkan, ketika acara itu bertujuan agar tumbuh syukur pada jamaah, cintanya kepada Allah, berarti orang itu mengamalkan habibullah ila ibadi. Entah namanya subuh gabungan, sholat berjamaah, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang dilangsungkan baik secara lokal ataupun yang dilangsungkan secara bersama serempak di berbagai daerah, tentunya itu merupakan pengamalan dari habibullah ila ibadi. Bapak jamaah sekalian yang syarah daripada Muftarul Hadis pun memaparkan bagaimana cara kita menanamkan dan menyebarkan serta mengusulkan kecintaan jamaah kepada Allah. Maka di sana ada dua hal yang ditanamkan. Yang pertama, sadari ibadah hamba-hambanya Allah atas karunia nikmat yang Allah berikan kepadanya. Yang kedua, hantarkan hamba-hamba Allah itu kepada bersyukur atas karunia nikmatnya. Jadi pertama, ketika dilangsungkan dalam sebuah acara, maka yang perlu kita sadari agar tumbuh syukur cinta kita kepada Allah. Betapa Allah dengan maha baiknya Allah, dengan maha pengatur dan penatanya Allah, mengarahkan dan membimbing kita dalam suatu majlis baik, dalam suatu majlis yang di dalamnya ada nilai-nilai ketakwaan kepadanya, adalah nikmat dari Allah. Ketika kita sadari itu, maka munculkan yang kedua, syukuri atas nikmatnya. Jadi yang pertama, supaya kita dapat menyebarkan dan menempatkan cinta kepada hamba Allah, kepada Allah,
sadarkan, tanamkan kesadaran betapa nikmat Allah senantiasa tercurah dan melimpah buat kita dan jamaah semua. Yang kedua, wujudkan nikmat tersebut dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekarang ini ketika kita melangkahkan kaki ke musola ini, tentunya untuk penyadaran bahwa kita tidak akan sampai ke tempat ini kecuali dari nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu, tanamkan di dalam hati sanubari kita, ini merupakan salah satu bagian dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita bisa mengajar dan secara bersamaan menumbuh dan menyebarkan rasa cinta kepada hamba Allah, kepada Tuhannya Allah Subhanahu, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hadis melanjutkan yuhibbakumullah, maka kalian mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk mendapatkan cintanya Allah, tebarkan dan sebarkan rasa cinta itu kepada jamaah, kepada keluarga, kepada masyarakat, agar sungguh-sungguh cintanya kepada Allah, maka kita akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di rumah, tanamkan rasa bahwa dirinya tidak akan luput dari nikmat Allah. Tanamkan dalam keluarga, ke anak kita, ke istri kita, dan orang yang ada yang menjadi bagian daripada keluarga kita, bahwa Allah senantiasa ngasih nikmat. Dan ketergantungan kita kepada nikmat-nikmat Allah tersebut munculkan dalam keluarga untuk bisa mensyukuri nikmat tersebut. Maka layaklah kita untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua secara bersama, secara berjamaah saat ini dan kesempatan lainnya, termasuk orang yang mengamalkan, menebarkan cinta kepada Allah, kepada jamaah dan hamba-hamba Allah yang lainnya, sehingga dalam kesempatan ini dan kesempatan lainnya kita termasuk orang yang layak dan pantas untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'afna ya karim ya arhamar rahimin arhamna ya arhamar rahimin arhamna ya arhamar rahimin arhamna bi rahmatikal wasi'ah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka bihabil Fatihah wa wasil Fatihah wa karamatil Fatihah wa jahil Fatihah an tastahana bi kulli khair wa tafadhal alaina bi kulli khair wa taj'alna min ahli khair wa tu'amilana mu'amalataka li ahli khair wa an tahfadhana fi adiyana wa anfusna wa li ma'asuri wa min kulli mihnati wa bu'si wa fitnati wa khair innaka waliyyu kulli khair ومعطي كل خير ومتفضل بكل خير انك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا واولادنا وازواجنا وذرياتنا وتلاميذنا وجماعتنا من اهل العلوم والخير ولا تجعلنا واياهم من اهل الجهل والغير انك على كل شيء قدير. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هو أحمد ومحمد قلبي محمد
بهديه نتعبى. قلبي محمد يا ربي صل عليه.